Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi bagi orang seperti saya, seorang pemuda desa yang miskin dan tak punya apa-apa. Sampai hari itu datang, ketika mata saya bertemu dengan mata Arjuna, tuan muda kaya raya yang seharusnya menjadi musuh kelas saya. Dan dalam sekejap, dunia saya hancur, tapi juga terlahir kembali dalam api yang membara. Hati saya berdegup kencang saat pertama kali melangkah ke rumah besar itu di kawasan elit Jakarta. Saya, seorang pemuda dari desa kecil di Jawa Tengah, bernama Budi, datang ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Tak pernah terbayang saya akan menjadi pembantu pribadi bagi Arjuna, putra tunggal seorang pengusaha sukses yang menguasai bisnis properti di seluruh Indonesia. Kau harus patuh, Budi, kata ayah Arjuna saat wawancara singkat itu. Jaga rahasia keluarga kami. Saya mengangguk, tapi dalam hati, saya bertanya-tanya apa rahasia yang begitu besar hingga mata ayahnya penuh ancaman. Arjuna muncul di depan saya seperti mimpi buruk yang indah. Tinggi, kulit cerah, rambut hitam bergelombang, dan senyum yang bisa melelehkan es. Dia berusia 25 tahun, 2 tahun lebih tua dari saya, tapi sikapnya seperti anak kecil yang dimanja. Kau Budi. Baiklah, mulai sekarang kau urus segalanya untukku, katanya sambil melirik saya dari atas ke bawah. Saya merasa seperti barang dagangan, tapi mata itu. Ada sesuatu di baliknya, seperti kesedihan yang disembunyikan. Malam pertama, saya membersihkan kamarnya, menemukan oto-oto lama, Arjuna kecil dengan ibunya yang sudah meninggal. Hati saya terenyuh. Mengapa tuan muda ini begitu kesepian di tengah kemewahan? Setiap hari, rutinitas kami mulai terjalin. Saya bangun pagi, menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaannya dengan sambal pedas, seperti yang ibu ajarkan di desa. Arjuna sering mengeluh, kenapa hidup begini-begini saja, Budi. Saya diam, tapi dalam hati, saya ingin bilang bahwa hidup saya lebih buruk. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Arjuna pulang basah kuyup. Bantu aku ganti baju, perintahnya. Saya ragu, tapi tangannya menyentuh bahu saya, hangat dan lembut. Detik itu, ada getar aneh di dada saya. Apakah ini yang disebut tarikan? Saya menolak memikirkannya. Di desa, orang seperti saya tak boleh punya perasaan begitu. Tapi Arjuna, dia berbeda. Dia sering curhat tentang tekanan ayahnya untuk menikah dengan gadis dari keluarga kaya. Aku tak mau, Budi. Aku tak suka perempuan. Kata-katanya seperti bom meledak di hati saya. Saya terdiam, tapi malam itu, mimpi saya penuh dengan wajahnya. Perlahan, kedekatan kami tumbuh. Arjuna mengajak saya ke pasar malam di sekitar Monas, di mana kami makan sate ayam dan minum es cendol. Kau tahu, Budi, kau seperti angin segar di hidupku yang pengap, katanya sambil tertawa. Saya tersenyum, tapi dalam hati, konflik bergolak. Apakah ini persahabatan? Atau lebih? Saya ingat kata-kata ayah di desa, jangan pernah jatuh ke lubang yang salah, anakku. Tapi Arjuna membuat saya lupa segalanya. Suatu hari, dia sakit demam. Saya merawatnya sepanjang malam, mengompres dahinya, dan saat dia tidur, tangannya memegang tangan saya. Jangan pergi, gumamnya. Hati saya hancur. Mengapa Tuhan memberi perasaan ini jika itu dosa? Saya berdoa dalam diam, tapi jawabannya tak kunjung datang. Konflik pertama muncul saat ayah Arjuna melihat kami terlalu dekat. Jaga jarak, Budi. Kau hanya pembantu, tegurnya. Saya mengangguk, tapi Arjuna marah. Ayah, dia temanku, bentaknya. Malam itu, Arjuna datang ke kamar kecil saya di belakang rumah. Makan ayahku. Dia tak mengerti. Kami berbicara panjang tentang mimpi, tentang masa lalu. Saya cerita tentang desa saya, tentang ibu yang sakit dan butuh biaya pengobatan. Arjuna mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Aku akan bantu, Budi. Janjinya seperti madu, manis tapi berbahaya.
Saya tahu ini awal dari badai yang akan datang. Akhirnya, di akhir minggu itu Arjuna mengajak saya ke Pantai Anyer. Hanya kita berdua, katanya. Di sana, di bawah matahari terbenam, dia memegang tangan saya. Budi, aku suka padamu. Lebih dari teman. Kata-katanya seperti petir, menyambar hati saya. Saya terpaku, tapi dalam hati, saya tahu ini yang saya inginkan. Tapi ketakutan muncul, apa kata masyarakat? Apa kata keluarga? Saya tarik tangan saya, Tuan, ini tak boleh. Tapi matanya penuh harap, dan saya lemah. Malam itu, kami hanya duduk diam, mendengar ombak. Tapi di dalam, badai emosi bergolak. Saya tak bisa tidur, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pengakuan di pantai, hubungan kami berubah. Arjuna menjadi lebih perhatian, sering menyelinap ke kamar saya malam-malam untuk berbicara. Budi, kau tak perlu takut. Di Jakarta orang lebih bebas, katanya. Tapi saya tahu itu bohong. Di Indonesia, cinta seperti kami masih tabu, disembunyikan di balik senyum palsu. Dalam hati, saya bergulat, apakah ini benar? Saya ingat cerita dari desa, tentang pemuda yang diusir karena menyukai sesama. Tapi Arjuna, dia seperti obat bagi luka saya. Setiap sentuhannya, setiap tatapnya, membuat saya lupa dunia. Suatu hari, Arjuna mengajak saya ke acara pesta ulang tahun temannya di klub malam mewah di Kemang. Saya ragu, tapi dia bersikeras. Kau harus lihat duniamu. Di sana, musik bergema, lampu berkedip. Arjuna memperkenalkan saya sebagai teman dekat. Tapi mata teman-temannya penuh curiga. Seorang gadis cantik bernama Sinta mendekati Arjuna. Jun, ayahmu bilang kau harus pertimbangkan perjodohan kami. Arjuna tersenyum dingin, tapi saya merasa cemburu membara. Di dalam saya berteriak, mengapa dia tak tolak langsung. Malam itu, saat pulang, saya diam. Arjuna menyadari. Itu hanya omong kosong, Budi. Aku hanya mau kau. Kata-katanya menghangatkan, tapi keraguan tetap ada. Konflik dalam hati saya semakin dalam. Saya mulai menulis surat untuk ibu di desa, tapi tak pernah kirim. Bu, aku jatuh cinta pada seorang pria. Bagaimana saya katakan itu? Arjuna melihat perubahan saya. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya suatu malam. Saya cerita tentang ketakutan saya, tentang norma masyarakat Indonesia yang ketat. Dia memeluk saya, pelukan pertama kami, dan bisik, kita bisa hadapi bersama. Saat itu, saya percaya. Tapi pagi harinya, ayah Arjuna memanggil saya. Aku tahu apa yang terjadi. Hentikan atau kau dipecat. Ancaman itu seperti pisau menusuk hati. Saya tak bilang pada Arjuna, takut dia marah. Dalam diam, saya bertahan, tapi emosi bergolak. Cinta ini indah, tapi menyakitkan. Perlahan, Arjuna menunjukkan sisi rapuhnya. Dia cerita tentang ibunya yang bunuh diri karena depresi, tentang ayah yang dingin. Aku tak mau jadi seperti dia, Budi. Kau buat aku hidup. Kata-katanya membuat air mata saya jatuh. Saya balas cerita tentang masa kecil saya, tentang ayah yang meninggalkan kami, tentang perjuangan di desa. Kami saling menguatkan, tapi di luar, badai mengintai. Teman Arjuna, seorang bernama Rama, mulai curiga. Jun, kau terlalu dekat dengan pembantu itu. Arjuna marah, tapi saya khawatir. Malam itu, kami bertengkar pertama kali. Mengapa kau tak pertahankan aku di depan mereka? Tanya saya. Arjuna diam, lalu katakan, aku takut kehilangan segalanya. Kata itu menyakitkan, seperti pengkhianatan kecil. Tapi cinta kami tumbuh lebih dalam. Arjuna memberi saya hadiah, sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati. Ini simbol kita, katanya. Saya pakai di bawah baju rahasia kami. Suatu akhir pekan, kami pergi ke Bogor, ke kebun raya.
Di sana, di antara pohon-pohon tinggi, kami berjalan bergandengan. Budi, maukah kau jadi milikku selamanya? Tanyanya. Saya mengangguk, air mata bahagia mengalir. Tapi di dalam, saya tahu ini mimpi yang rapuh. Kembali ke Jakarta, kenyataan menampar. Ayah Arjuna mengumumkan rencana pernikahan Arjuna dengan Sinta. Ini untuk bisnis, katanya. Arjuna pucat, tapi tak protes. Saya hancur. Malam itu, saya menangis sendirian, mengapa dia tak lawan? Apakah cinta kami hanya ilusi? Emosi semakin membara. Saya mulai menjauh, tapi Arjuna mengejar. Budi, tolong dengar aku. Aku butuh waktu. Kata-katanya seperti harapan tipis. Tapi dalam hati, keraguan tumbuh, apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya pelarian. Konflik ini menyiksa saya setiap malam. Saya berdoa di masjid kecil dekat rumah, meminta petunjuk. Tapi jawaban hanya angin. Akhir ile ini, saya sadar, cinta ini akan diuji lebih keras. Badai mulai datang lebih kencang. Setelah pengumuman pernikahan, Arjuna menjadi pendiam. Saya mencoba bertahan, tapi hati seperti terkoyak. Jun, apa rencanamu? Tanya saya suatu malam. Dia sigup, aku akan tolak, tapi ayahku. Dia kuat. Kata itu tak cukup. Dalam hati, saya berteriak, lawanlah. Tapi saya diam, takut kehilangan dia. Rama, teman Arjuna, mulai ikut campur. Dia datang ke rumah, berbisik pada Arjuna. Saya dengar secuil, hati-hati dengan Budi. Dia bisa hancurkan reputasimu. Cemburu dan marah bercampur. Mengapa orang luar ikut campur cinta kami? Suatu hari, Sinta datang berkunjung. Dia cantik, ramah, tapi mata saya penuh kebencian. Arjuna berpura-pura senang, tapi saya lihat tangannya gemetar. Setelah Sinta pergi, kami bertengkar hebat. Mengapa kau biarkan dia pegang tanganmu? Bentak saya. Arjuna marah, ini hanya sandiwara. Kau tak mengerti tekanan aku. Air mata saya jatuh. Aku mengerti, Jun, aku yang miskin, kau yang kaya. Mungkin kita tak cocok. Kata itu seperti pisau melukai kami berdua. Malam itu Arjuna tidur di kamar saya, memeluk saya erat. Makan aku, Budi. Aku tak bisa tanpamu. Tapi itu tak hilangkan luka. Konflik dalam hati semakin dalam. Saya mulai memikirkan pulang ke desa. Surat dari ibu datang, kapan kau pulang, nak? Ibu sakit. Hati saya terbelah. Arjuna tahu dan dia berjanji bantu biaya. Aku kirim uang besok. Tapi itu membuat saya merasa seperti dibeli. Jun, cinta bukan soal uang, kata saya. Dia diam, tapi matanya penuh penyesalan. Di luar, rumor mulai beredar di kalangan pembantu rumah. Tuan muda aneh, dekat banget sama Budi. Saya takut, tapi Arjuna bilang, abaikan mereka. Tapi bagaimana? Masyarakat Indonesia tak mudah menerima. Caotro kecil muncul saat ayah Arjuna konfrontasi Arjuna. Saya sembunyi dengar. Kau harus nikah, Sinta. Jangan buat malu keluarga. Arjuna balas, ayah, aku tak suka perempuan. Ayahnya marah besar, tampar Arjuna. Saya ingin lari keluar, tapi takut. Malam itu Arjuna datang dengan pipi memar. Budi, ayah tahu tentang kita. Hati saya jatuh. Apa yang akan terjadi? Tanya saya. Arjuna peluk saya, kita lari saja. Ide gila itu membuat saya bergidik. Lari ke mana? Ke desa. Ke Bali. Tapi dalam hati harapan muncul. Tapi pengkhianatan pertama datang dari Rama. Dia kirim oto kami berdua di Bogor ke ayah Arjuna. Ini bukti, katanya. Ayah Arjuna marah, pecat saya seketika. Pergi dari sini, kau racun, teriaknya. Arjuna protes, tapi ayahnya ancam potong warisan. Saya packing barang, hati hancur.
Arjuna datang diam-diam, tunggu aku, Budi. Aku akan ikut. Tapi saat saya pergi, dia tak muncul. Saya tunggu di stasiun, tapi tak ada. Air mata mengalir, apakah dia khianati saya? Di kereta ke desa, emosi membuncah. Mengapa Tuhan biarkan ini? Cinta yang indah jadi neraka. Di desa, ibu peluk saya. Apa yang terjadi, nak? Saya cerita setengah, tak bilang tentang Arjuna. Tapi malam-malam saya menangis ingat dia. Telepon dari Arjuna datang, "Ma, ayah kunci aku. Aku akan datang." Harapan kembali, tapi keraguan lebih besar. Emosi semakin berat, seperti beban gunung. Saya sadar, cinta ini tak mudah. Kembali di desa, hari-hari seperti siksaan. Ibu semakin sakit dan uang dari Arjuna tak kunjung datang. Saya telepon dia, tapi suaranya dingin. "Ma, Budi. Ayah awasi aku." Kata itu seperti pengkhianatan. Dalam hati, saya bertanya, apakah dia bohong? Rumor di Jakarta sampai ke desa melalui sepupu saya. Tuan muda Arjuna akan nikah Sinta bulan depan. Hati saya remuk. Mengapa dia tak lawan? Saya kirim pesan, apakah ini akhir? Tak ada balas. Malam itu saya menangis di sawah, ingat pelukan kami. Tuhan, mengapa cinta ini begitu kejam? Pengkhianatan semakin jelas saat foto pernikahan Arjuna dan Sinta muncul di media sosial. Teman desa tunjukkan. "Lihat, Budi. Orang kaya begitu." Saya pucat, tapi dalam hati amarah membara. Mengapa dia lakukan ini? Saya telepon Rama yang nomornya saya simpan. "Apa yang kau lakukan?" bentak saya. Rama tertawa, "Aku selamatkan Arjuna dari kau. Dia butuh istri, bukan pembantu." Kata itu seperti racun mengalir di darah saya. Ternyata Rama cemburu, dia suka Arjuna juga. Pengkhianatan ganda dari teman dan kekasih. Emosi saya meledak. Saya putuskan pergi ke Jakarta lagi, konfrontasi Arjuna. Di rumah besar, penjaga halangi. Tapi Arjuna muncul, mata merah. "Budi, kenapa kau datang?" tanyanya. Saya teriak, "Kau khianati aku. Kau nikah Sinta." Arjuna tarik saya ke taman belakang. "Itu bukan nikah sungguhan. Hanya kontrak bisnis. Aku masih milikmu." Kata-katanya ingin saya percaya, tapi luka terlalu dalam. "Mengapa tak bilang dari awal?" tanya saya. Arjuna menangis, "Aku takut kehilanganmu." Kami peluk, tapi di dalam keraguan tetap. Tapi badai lebih besar datang. Ayah Arjuna tahu saya kembali, dia ancam polisi. "Kau ganggu anakku lagi, kau masuk penjara." Saya takut, tapi Arjuna bilang, "Kita lari ke Bali." Rencana gila itu kami susun diam-diam, tapi Rama tahu, dia lapor ayah. Malam pelarian, polisi datang. Arjuna ditangkap, saya kabur. Di jalan saya menangis, mengapa semuanya salah? Emosi seperti lahar, membakar segalanya. Saya sembunyi di rumah teman di Jakarta, memikirkan Arjuna. Apakah dia menderita? Hari-hari berikut, berita menyebar, putra pengusaha kabur karena skandal. Nama saya disebut sebagai pembantu yang mempengaruhi. Desa geger, ibu telepon menangis. "Nak, pulanglah. Jangan hancurkan hidupmu." Hati saya terbelah, cinta atau keluarga. Saya putuskan temui Arjuna di tahanan. Dia kurus, mata sayu. "Budi, makan aku. Semua karena aku lemah." Kata itu menyentuh, tapi pengkhianatan Rama masih membara. "Rama yang lapor," kata Arjuna. Amarah saya pada Rama seperti api neraka. Emosi semakin berat, seperti beban tak tertanggung. Saya berdoa setiap malam, meminta kekuatan. Cinta ini, meski penuh luka, masih hidup. Tapi apakah layak diperjuangkan? Caotro mencapai puncak saat pengadilan dimulai.
Arjuna dituduh kabur dari tanggung jawab bisnis, tapi sebenarnya ayahnya yang manipulasi. Saya jadi saksi meski takut. Di pengadilan mata kami bertemu. Budi, aku cinta kau, bisiknya. Tapi Sinta muncul bersaksi mendukung Arjuna. Pernikahan kami palsu, katanya. Ayah Arjuna marah, tapi hakim dengar. Rama dipanggil, dia akui cemburu dan bohong. Pengkhianatan terbongkar, Rama ditangkap karena itnah. Tapi emosi saya tak reda. Setelah bebas, Arjuna datang ke desa. Budi, ayo kita mulai baru. Tapi ibu saya sakit parah, kanker. Nak, jangan tinggalkan ibu demi itu, katanya. Konflik dalam hati seperti perang, cinta atau tugas. Arjuna bantu biaya pengobatan, tapi saya marah. Ini bukan belas kasihan, bentak saya. Arjuna menangis, ini karena aku cinta. Kami bertengkar hebat di sawah, hujan deras. Mengapa kau selalu ragu, tanyanya. Saya jawab, karena kau pernah khianati. Kata itu hancurkan kami. Malam itu ibu meninggal. Saya hancur, menyalahkan diri. Arjuna datang ke pemakaman meski desa bisik-bisik. Dia orang kaya, apa maunya? Arjuna peluk saya di depan makam. Aku di sini untukmu. Emosi membuncah, air mata tak berhenti. Jun, aku tak bisa. Masyarakat tak terima. Tapi dia bilang kita bisa ubah itu. Konflik mencapai klimaks saat warga desa konfrontasi kami. Pergi dari sini, kalian najis, teriak mereka. Arjuna lawan, cinta tak salah. Batu dilempar, kami lari. Di Jakarta lagi, ayah Arjuna makan kami, tapi dengan syarat, Arjuna keluar dari bisnis. Kami setuju. Tapi Rama muncul lagi, minta maaf. Aku salah, Jun, aku suka kau. Pengakuan itu seperti bom, membuat saya cemburu gila. Arjuna tolak, aku hanya mau Budi. Tapi luka lama terbuka. Malam itu, saya hampir pergi. Jun, mungkin kita tak ditakdirkan. Tapi Arjuna pegang saya, jangan Budi. Kita sudah lewati neraka. Emosi seperti ombak ganas, menyapu segalanya. Saya sadar, cinta ini ujian terbesar. Akhirnya, setelah badai, pelangi muncul. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Arjuna buka usaha kecil, kaya dengan masakan Indonesia. Saya bantu masak nasi goreng seperti dulu. Masyarakat di sini lebih terbuka, meski masih ada tapan aneh. Tapi kami kuat. Budi, terima kasih tak tinggalkan aku, kata Arjuna setiap malam. Saya jawab, kau yang buat aku bertahan. Cinta kami tumbuh bukan lagi rahasia, tapi kebanggaan. Ayah Arjuna datang suatu hari, minta maaf. Aku salah, anakku. Bahagialah. Kata itu obati luka lama. Rama juga minta maaf, kami makan. Pengkhianatan jadi pelajaran. Di pantai Kuta, di bawah matahari, Arjuna berlutut. Budi, maukah kau hidup bersamaku selamanya? Saya mengangguk, air mata bahagia. Bukan pernikahan resmi, tapi janji hati. Hidup tak sempurna, tapi personel. Kami bantu komunitas LGBTQ di Indonesia, cerita kisah kami untuk inspirasi. Cinta tak pandang gender, kata Arjuna di seminar kecil. Saya bangga. Dalam hati, emosi tenang seperti laut setelah badai. Saya ingat ibu, ikuti hatimu, nak. Ya, Bu, aku lakukan. Kini, setiap pagi, saya bangun dengan Arjuna di sisi. Selamat pagi, cintaku, bisiknya. Hidup indah, meski pernah hancur. Cinta kami terlarang tapi manusiawi, jadi cahaya bagi yang lain.